Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini nak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Islam. Dan sebelumnya kita awali pagi hari ini dengan berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat. Yuk berdoa bersama-sama dengan bunyias Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih pada pelajaran ke-8. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar surat Al-Asr, lafalnya kita hafalkan sampai dengan kita mempelajari isi dari surat Al-Asr. Dan hari ini kita masih pada pelajaran 8, yaitu sub D, kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ini adalah termasuk dari 25 nabi. Nah, Nabi Lut ini adalah urutan yang ke-7. Yuk kita hitung sama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut. Berarti Nabi yang ke-7. Nabi Lut ini adalah putra dari saudara Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai mempunyai saudara, dan saudaranya mempunyai putra namanya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini anaknya saudaranya Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini diutus oleh Allah di negeri Palestina untuk mengajak para kaum Sodom. Kaumnya namanya kaum Sodom. Nah, kaum Sodom ini suka berbuat maksiat. Untuk itu Nabi Lut ini diutus oleh Allah untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Untuk cerita lengkapnya, yuk kita lihat bersama-sama cerita dari kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaur, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku, aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Kemudian Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur.
Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri, jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya, mereka adalah tamuku. Maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara,
minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut berserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kisah dari Nabi Lut alaihi salam. Mohon maaf, Bonius salah ketik. Di situ adalah Nabi Lut, ya. Jadi kaumnya namanya kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaum yang suka berbuat maksiat, suka sesama jenisnya. Jadi laki-laki sama suka laki-laki dan perempuan suka sama perempuan. Nabi Lut orang yang sangat gigih, tidak pantang menyerah meskipun diejek, dicela, tetapi Nabi Nuh tetap mengajak mereka menyembah Allah. Nah, pada akhirnya datanglah seorang malaikat ke rumah Nabi Lut. Kaum Sodom mengunjungi Nabi Lut dan akhirnya mereka dibutakan oleh malaikat itu. Kemudian Nabi Lut pergi dari negaranya. Akhirnya kaum Sodom tersebut diberi adab karena mereka menantang bahwa minta didatangkan adab. Diberi adab oleh Allah berupa satu, matanya buta. Jadi Nabi Lut ini mempunyai sikap disiplin sekali, karena beliau ini jika waktunya untuk menyembah Allah, ya menyembah Allah. Nabi Lut ini juga disiplin dalam mengajak mereka menyembah kepada Allah. Waktunya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Beliau sangat disiplin. Disiplin itu artinya adalah waktunya, apa yang dikerjakan itu adalah tepat waktu. Begitu. Itu adalah sikap Nabi Lut alaihi salam. Mempunyai sikap disiplin. Tetapi meskipun dicela, Nabi Lut tetap sabar. Nah, ini adalah adab kaum Sodom. Yang pertama adalah matanya buta. Yang kedua, ditimpa gempa yang sangat dahsyat, dan yang ketiga adalah hujan batu. Batu-batu itu dibakar dan kemudian diturunkan oleh Allah kepada kaum Sodom. Akhirnya mereka binasa, termasuk istri dari Nabi Lut. Itu adalah kisah cerita Nabi Lut. Semoga kita bisa meniru sikap dari Nabi Lut, yaitu beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Bunius akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.